Bapa dalam surga, ya Tuhan, Engkau maha besar dan maha kuasa, sumber segala kasih dan kehidupan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas anugerah hari yang baru ini. Terima kasih atas napas kehidupan dan segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Lindungilah kami di sepanjang hari ini dari segala mara bahaya, sertai setiap langkah kami agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa kasih dan kedamaian bagi sesama umat manusia. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Semoga kami semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul keadaan manusia yang tidak beriman dan tidak takut akan Tuhan. Keadaan manusia yang tidak beriman dan tidak takut akan Tuhan, yang terambil dari Mazmur 53 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakan firman Tuhan ini. Mazmur 53 ayat 1 sampai ayat 10. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat
apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 53. Judul pengajaran firman Tuhan hari ini adalah keadaan manusia yang tidak beriman dan tidak takut akan Allah. Mazmur 53 adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud yang menggambarkan tentang keadaan manusia yang tidak beriman dan tidak takut akan Allah. Ada beberapa poin penting berhubungan dengan Mazmur 53 ini. Yang pertama, kegagalan manusia. Ayat 1, kegagalan manusia. Mazmur ini dimulai dengan pernyataan bahwa orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyangkal keberadaan Allah dan tidak takut akan Allah. 2. Korupsi manusia. Ayat 2 sampai ayat 3. Daud menjelaskan bahwa manusia telah menjadi korup dan tidak ada yang melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki natur yang rusak dan cenderung melakukan kejahatan. Yang ketiga, penghakiman Allah. Ayat 4 sampai ayat 5. Daud kemudian menjelaskan bahwa tidak akan menghakimi orang-orang yang tidak. Daud menjelaskan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak beriman dan tidak takut akannya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan akan membalas orang-orang yang tidak beriman. Poin yang keempat, kebodohan manusia. Ayat 6 sampai ayat 7. Daud menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman adalah bodoh dan tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dan tidak dapat memahami kebenaran tentang Allah tanpa bantuan Allah. Yang kelima, panggilan untuk bertobat. Ayat 8 sampai ayat 10. Daud kemudian memanggil orang-orang untuk bertobat dan mencari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan menerima kasih karunia-Nya. Dalam khotbah ini, perenungan ini, pengajaran ini, dalam khotbah ekspositori ini, kita dapat menggunakan beberapa teknik seperti analisis sintaksis, yakni menganalisis struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam Mazmur. 2. Analisis semantik, menganalisis makna dan arti kata-kata dan kalimat dalam Mazmur. Yang ketiga, aplikasi, menghubungkan Mazmur dengan kehidupan sehari-hari
dan mengajak jemaat untuk orang yang mendengar untuk bertobat dan mencari Allah. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, kita dapat membantu jemaat orang yang mendengarkan memahami Mazmur ini dan mengaplikasikan kebenaran tentang Allah dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengajar kami tentang topik yang indah, yakni keadaan manusia yang tidak beriman dan tidak takut akan Allah dalam Mazmur pasal 53 ini. Engkau mengingatkan kami Bapa, bahwa kalau manusia yang tidak takut akan Tuhan dan tidak beriman akan mengalami keadilan Tuhan. Dan dalam Mazmur ini Engkau mengingat kami supaya kami hidup takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ajarkan kami bahwa supaya takut akan Tuhan, takut akan Allah, beriman kepada Allah, supaya kami hidup benar dan hidup memuliakan Allah, dituntun oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak berbuat dosa. Kalau kami hidup seenaknya kami akan melakukan dosa, kejahatan, dan tidak memuliakan Tuhan. Tolong lindungi kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar hidup suci, kudus, benar, hidup memuliakan Tuhan, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa, supaya tidak hidup dalam kegagalan yang cenderung kami lakukan sebagai manusia. Kegagalan sebagai manusia, yaitu sering jatuh ke dalam dosa, lari dari Tuhan, tidak setia, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak memandang Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya kami gagal, kami cenderung berbuat dosa, jatuh dalam dosa, baik dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, penglihatan, pendengaran, dosa-dosa yang kami lakukan, dosa besar, dosa kecil, dosa masa lampu, dosa masa sekarang, dosa yang masih ingat, yang lupa, cenderung kami lakukan. Oleh karena itu, ampuni, suci kuduskan kami Bapa. Biar kami hidup takut akan Allah dan beriman kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar hati kami hidup benar, suci dan kudus, dan kami layak bertemu dengan Tuhan kelak dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka tidak beriman dan tidak takut akan Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka hidup beriman dan takut akan Tuhan, hidup takut akan Allah. Kalau tidak, keadaan mereka akan binasa, keadaan mereka akan dicampakkan di lautan api menyala-nyala di neraka. Keadaan mereka akan diadili oleh Tuhan, dan mereka akan menerima pengadilan Tuhan. Oh Tuhan, tolong jamah rekan-rekan kami, biar mereka boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong, biar bangsa, masyarakat, umat pada bangsa Indonesia ini hidup takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada, dan hidup takut dan gentar menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Biar bangsa ini, bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi para pemimpin bangsa Indonesia ini, baik presiden, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, dan pemimpin kami yang lain. Biar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, hidup takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya memiliki kepengetahuan, kepandaian, dapat mengayomi, memanajemeni, memimpin rakyat pada bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang beriman dan takut akan Tuhan.
dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bangsa ini, umat pada bangsa ini, masyarakat pada bangsa Indonesia ini, masyarakat yang hidup takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan, misi, penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionaris, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok terpencil dalam dunia ini, ke 5 benua ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biar setiap orang di pelosok manapun boleh mendengar nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang menjamin keselamatan, nama yang mengampuni dosa dan salah, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang memberkati, nama di atas segala nama yang menjamin keselamatan kekal, yang nama yang berhak membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, kabar kebenaran diberitakan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus, mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami, umat yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan permusuhan. Ada kejahatan yang mereka lakukan, Tuhan hentikan. Agar negara-negara, bangsa-bangsa aman, damai sejahtera, sukacita dan berbahagia. Salam mewarnai kehidupan mereka, dan sinar kemuliaan surgawi menyinari mereka. Jadi mereka semua hidup dalam kedamaian, keamanan, dan menantikan kedatangan Kristus yang 2 kali untuk menjemput mereka yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang mereka alami. Penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit apapun, penyakit di prostat, penyakit di saluran kemih, penyakit di pankreas, penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, engkau keluar, hai segala sakit penyakit dari tubuh kami, engkau keluar dan keluar. Kami perintahkan engkau keluar. Engkau tidak punya tempat kediamanmu bukan dalam tubuh kami. Tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Allah, Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit telah dihancurkan. Segala kuasa iblis dihancurkan. Dan penyakit keluar. Kami usir engkau. Engkau pergi. Engkau tidak punya tempat dalam tubuh kami. Dan kami yang percaya, umat yang percaya pada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan, sudah sehat kembali, sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan berani, dengan kuat, dengan benar, dengan efektif, dan memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, para pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat, dari denominasi apapun. Yang penting kami semua
mengajarkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Kami adalah saudara di dalam Kristus. Kami berdoa biar Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biar pengajaran yang diajarkan oleh para gembala, para pendeta, para pemimpin gereja, yaitu tentang nama Kristus yang agung, yang mulia, yang membawa keselamatan, kabar kebenaran, yang memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan diberkati, pemimpin-pemimpin gereja diberkati, dikuatkan, dipulihkan, diampuni, disuci, dikuduskan, dan keselamatan mewarnai kehidupan mereka. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah penginjilan, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi teologi. Hamba berdoa biar semua yang diajarkan dalam sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, dan soal sekolah penginjilan, di mana tentang nama Yesus Kristus, nama kebenaran, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang harus diproklamirkan, nama yang harus diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, dipercayai, nama yang patut dipuji dan disembah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran ini diajarkan di sekolah-sekolah tinggi teologi memuliakan Kristus, dan produk yang dihasilkan dari sekolah-sekolah tinggi teologi, para mahasiswa yang dihasilkan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa khususnya STT REM, Sekolah Tinggi Teologi REM. Hamba berdoa di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Kiranya Tuhan memberkati sistem organisasi STT REM, sistem kurikulumnya yang ada di STT REM, para pemimpinnya, para stafnya yang mengelolanya, yayasannya. Tuhan memberkati para dosennya, Tuhan memberkati para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan memberkati. Biar semua yang terkait di dalamnya semua akan mengajarkan hal-hal yang baik, memuliakan Kristus, dan kami semua boleh menjadi berkat, membawa garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. STTRM makin maju, STTRM makin diberkati, dan banyak jiwa yang belajar di STTRM, dan STTRM makin diberkati, dimuliakan oleh Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, STTRM menjadi berkat, membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada konflik dalam keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar sama-sama suami istri dengan anak-anak keluarga ini bergandeng tangan, beribadah ke gereja, ke bait Allah, memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, lewat lingkungan mereka, lewat tempat tinggal, lewat lingkungan mereka tempat bekerja, dimanapun mereka berada. Biar orang boleh melihat keluarga-keluarga Kristen, dan orang melihat ada Kristus di dalamnya, dan orang boleh percaya, bertobat, dan percaya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan agar lewat keluarga Kristen banyak orang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, berkat, dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, anugerah, kemurahan, kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis, keluarga, pekerjaan, usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.